Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, saat kita menanam sawit ini tentunya kita berharap bahwa panen kita itu nanti akan sangat melimpah. Namun teman-teman, pada perjalanannya banyak sekali perawatan-perawatan yang harus kita lakukan supaya sawit kita itu benar-benar menghasilkan buah yang super, dan tentunya itu adalah hal yang sangat kita impi-impikan seperti yang sudah saya bicarakan di awal video tadi. Namun teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya bicarakan di sini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sudah saya lakukan, dan tentunya ini saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bisa menjadi sedikit pembelajaran lah, dan kita bisa berbagi pengalaman bersama. Siapa tahu bermanfaat dan bisa dicoba untuk kalian-kalian yang ada di rumah. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kastrasi. Seberapa pentingkah kastrasi dilakukan dan apa manfaatnya, lalu seperti apa metodenya. Nah inilah yang akan saya sharingkan, yang saya lakukan selama ini di kebun saya, dan sekarang kebun saya sudah menghasilkan, dan perbedaannya memang sangat-sangat terlihat teman-teman dari kebun-kebun yang memang tidak dilakukan perawatan kastrasi. Kastrasi itu apa teman-teman? Sebelum kita berlanjut bagaimana cara melakukan kastrasi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kastrasi. Kastrasi adalah pembuangan bakal buah teman-teman, yaitu ketika bakal buah itu masih berbentuk menjadi bunga. Dan tentunya hal tersebut bentuknya seperti apa bunganya teman-teman, karena bunga sawit itu juga banyak macamnya, apakah sudah seperti buntut musang atau masih berbentuk dompet atau memang sudah menjadi buah. Nah hal tersebutlah yang banyak sekali dikurang pahami oleh teman-teman sebagai petani, bahwa melakukan kastrasi itu yang penting membuang buah pasir. Nah hal tersebut teman-teman tentunya itu bisa bertentangan dengan teori kastrasi itu sendiri. Jadi teman-teman, kastrasi itu pembuangan bakal bunga yang ditujukan untuk pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan batang terlebih dahulu. Jadi seperti video-video yang sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam channel ini, bahwa sawit dengan batang yang besar itu berpotensi menghasilkan buah yang besar. Jadi teori tersebutlah yang mendasari dilakukannya kastrasi. Nah usaha kita adalah melakukan pembesaran batang terlebih dahulu sebelum kita memanennya. Dan tentunya teman-teman, ketika batang sudah besar, buah pun akan maksimal. Dan beberapa hal yang menjadi landasan mengapa kita harus melakukan kastrasi, yaitu ketika buah pertama kali itu muncul, kalau seandainya kita tidak melakukan kastrasi, maka buah itu pun tidak bisa dipanen karena memang kualitasnya buruk, dan tentunya itu tidak laku untuk dijual. Jadi daripada kita memeliharanya dan menghabiskan nutrisi yang kita berikan untuk sawit kita, lebih baik kita buang saja, kita lakukan kastrasi supaya nutrisi yang kita berikan untuk batang sawit kita itu memang benar-benar fokus untuk batangnya. Nah teman-teman, teman-teman, beberapa hal yang memang harus dipahami oleh para petani, bahwa melakukan kastrasi itu harus dilakukan sedini mungkin. Jadi hal yang harus digarisbawahi adalah melakukan kastrasi itu secara sedini mungkin. Jadi memang benar ketika pertama kali pohon kita itu menumbuhkan bunga, maka itu harus segera dibuang. Dan caranya bagaimana? Kita bisa banyak sekali melihat tutorial-tutorial bagaimana cara membuang buah, baik itu menggunakan dodros atau menggunakan alat-alat yang lain. Lalu bagaimana mereka-mereka yang melakukan kastrasi itu sudah menjadi buah pasir. Nah sebenarnya teman-teman, hal tersebut agak-agak sangat disayangkan ya, karena nutrisi yang digunakan untuk menjadikan bunga itu menjadi buah itu juga sudah lumayan banyak, dan tentu itu sedikit memperlambat pertumbuhan batang. Lalu apakah yang sudah menjadi buah jangan dikastrasi? Ya ketika umurnya memang masih di bawah 3 tahun, lakukanlah kastrasi teman-teman, meskipun itu sudah menjadi buah. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa buah yang dihasilkan oleh sawit yang
ketika tumbuh pertama kali itu pasti akan tidak bisa dijual atau berkualitas buruk. Jadi lakukanlah kastrasi sampai umur 3 tahun. Ketika sudah menginjak umur 3 tahun baru kalian bisa memelihara bunga itu menjadi buah. Nah teman-teman, mengapa saya bicara seperti ini? Mengapa saya selalu menekankan untuk melakukan kastrasi? Memang perbedaannya cukup signifikan sekali teman-teman, bagi sawit yang dilakukan kastrasi dengan tidak dilakukan kastrasi. Hal tersebut saya sharingkan kepada teman-teman supaya memang memelihara sawit, merawat sawit itu memang perlu ketelatenan dan perlu ilmu atau perlu pengetahuan. Dan tentunya ketika kita sudah melakukan perawatan yang baik hingga umur 3 tahun kita terus lakukan kastrasi, tentunya ketika kita memelihara buah itu dan kita memanennya, buah itu sudah menjadi buah yang berkualitas bagus, atau bisa dikatakan bahwa buah itu nanti bisa dijual sebagai buah tipe A atau buah yang memiliki harga standar. Nah teman-teman, maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan kastrasi. Mungkin hanya ini sharing yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat bekerja, lebih telaten dan lebih semangat lagi. Semoga kita sukses menjadi petani sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.